Kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah, Allah tuh gantiin yang lebih banyak loh. Masalahnya kita nggak yakin. Dapat musibah langsung panik, langsung putus asa. Harusnya pas dapat musibah tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita, mencari jalan keluar, mengambil kembali hak kita. Tapi itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik. Begitu dapat musibah, ini bukan cuma antara kita dengan orang, tapi antara kita dengan Allah. Ya udah, kalau lo curang sama gua, ya Allah beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Langsung Allah ganti. Dan itu janji Rasul. Mana pernah Rasulullah berdusta? Tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah, kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia. Tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana. Maksud bijaksana sini, jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin. Kadang Allah ngasih yang lebih baik, gak mungkin yang lebih kurang. Minimal sama atau lebih baik, gak mungkin kurang dari itu. Doa, saya pernah mobil saya diserempet orang, terus orangnya pergi. Saya ini ternyata untuk benerin mobil yang keserempet itu 1,5 juta. Langsung doa waktu itu juga, pas lagi kena musibah, jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa. Saat itu juga, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Orangnya udah nggak ketahuan di mana, nggak bisa ngejar lagi. Tapi saya udah rugi 1,5 juta. Gimana nih ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Seminggu kemudian Allah ganti 15 juta. Benar kan, 10 kali lipat 15 juta. Dan itu bukan sedekah, bukan pemberian orang yang kasihan. Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa, lewat penghasilan apa, lewat untung dari mana. Yang jelas halal. Dan itu 15 juta 10 kali lipat. HP saya jatuh. HP waktu itu harga yang punya pertama harga 2 juta. Ada qiyamul lail di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Saya bangun jam 2, acaranya jam 2. Jadi udah telat kan. Bangun langsung panik gitu. Orang-orang pada nunggu. Miss call udah 15 gitu, banyak banget. Ustaz kemana aja? Akhirnya panik, wudu. Karena panik pakai baju segala macam, HP jatuh dan kacanya langsung pecah dan gak bisa dipakai. Saat itu juga saya doa, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik dari yang berangkat ke masjid. Paginya Allah ganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya 10 juta. Gimana caranya? Allah punya banyak cara, ada aja. Tiba-tiba ada usaha ini yang mungkin untung sedikit, dari sini ada apa, ada yang hadiah atau ada apa. Banyak banget subulana, jalan-jalan kami. Tinggal minta aja sama Allah. Sehingga kalau kita yakin dengan ini, begitu diputusin, kita adik kakak aja ya, gak apa-apa. Langsung nih. Kan dalam kondisi kayak gitu kayaknya kita lagi ngejos banget ya imannya. Doanya lagi khusyuk banget tuh. Sholat aja nangis-nangis kan. Padahal imam tuh belum baca ayat kita udah nangis. Allahu Akbar. Takbirnya aja khusyuk, coba subhanallah itu. Kalau lagi diputusin emang gitu banget sih sholatnya. Pernah gak sih ngerasain? Gak pernah ya. Pokoknya waktu yang paling enak berdoa itu lagi habis diputusin, habis rugi, pokoknya lagi banyak masalah tuh doanya enak banget tuh. Tilawah Al-Quran baru Alif Lam Mim udah nangis. Belum juga ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah tentang al-haqqah, enggak, bukan ayat-ayat kiamat. Alif Lam Mim doang. Atau nun nangis, nun doang nangis. Satu huruf gitu ya. Jadi dalam kondisi yang lagi sangat lemah, itu kondisi sebetulnya spiritual kita lagi sangat kuat. Jadi secara fisik atau secara emosi kita lagi lemah-lemahnya, di saat yang sama berarti spiritual kita lagi kuat-kuatnya. Gunakan kesempatan itu. Biasanya kalau emosinya lagi stabil, lagi nyaman, spiritualnya lemah. Seringnya tuh kayak gitu kan. Lagi gak ada masalah, lagi nyaman nih, semuanya kayaknya asik-asik aja. Kita doa juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang lebih parah, ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah gitu kan. Saking malesnya berdoa, doa sholat juga bacanya yang standar-standar aja, Al-Ikhlas. Karena cuma itu yang ikhlas, yang lain gak ikhlas. Tapi begitu emosional kita lemah, di waktu yang sama spiritual kita langsung kuat. Entah kayak gimana, itu mungkin fitrah manusia ya. Asal emosionalnya lemah langsung kuat. Dan itu spontan kadang-kadang teman-teman. Saya dulu pernah tinggal di rumah kontrakan di sebelah, lokalisasi. Jadi di sebelah rumah saya itu ada kayak asrama kayak gituan, kupu-kupu senja. Saya persis di sebelah rumahnya di Bandung tuh, namanya Jalan Saninten. Kan ada Saritem, ada beberapa kan, nih ada Saninten juga. Saya tinggal di sebelahnya. Kalau malam pokoknya kita sering dengar
banyak hal-hal aneh aja di sebelah. Kalau saya mau ke masjid, saya sengaja ke masjid itu pakai jubah, pakai sorban, sah gitu ya. Terus janggut digini-giniin, padahal nggak panjang, tapi digini-giniin. Jalan depan cewek-cewek itu sore kan mereka udah pada duduk, udah selesai dandan, udah wangi kan, duduk depan gang itu. Saya jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lewat. Kadang-kadang kalau malam mereka nggak kenal saya lagi lewat pakai motor gitu, langsung disamperin, om gini. Saya tinggal di situ. Oh ya maaf om, saya balik panggilin. Suka dipanggil-panggil gitu. Orang saya tinggalnya di situ. Pas anak udah agak gede, saya khawatir anak jadi nggak sehat dengan lingkungan itu, baru pindah. Tadi mau cerita apa ya? Hah? Oh ya, spontan ya. Nah, yang punya tempat itu pastinya nggak pernah sholat dan memang preman juga sih, badannya gede. Kalau dengan saya mungkin 4 kali saya lah. Gede banget pokoknya, gede banget orangnya, tinggi besar dan nggak ada yang berani sama dia. Ada gempa waktu itu di Bandung, siang-siang gempa, dia lagi tidur di atas, biasa tidur pagi gitu, jam 10 pagi tidur. Pas gempa dia langsung loncat ke bawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira ada demo apa gitu, dia takbir sendiri, Allahu Akbar, takbir. Coba bayangin, berarti kan spontanitas fitrah manusia itu ketika emosionalnya terganggu, spiritualnya naik kan. Dan itu kesempatan kita untuk kembali ke Allah banget tuh. Karena untuk dapetin spiritual yang sengejos itu, kalau normal susah, kita harus benar-benar ikhtiar. Tapi kalau lagi emosional kita drop, di sisi yang lain, sisi baiknya Allah langsung naikin spiritual kita. Tapi kalau kita abaikan, dua-duanya drop, habis kita. Jangan abaikan. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya gempa, keluar semuanya dari rumah, takut runtuh. Pas udah beres gempa, ketawa-ketawa lagi gitu pada ngobrol. Itu terjadi. Dan keluarga saya juga ada yang kejadian pas tsunami dulu di Aceh, kan saya dari Aceh. Tsunami di Aceh itu ada keluarga saya, dia gak sholat subuh. Pagi itu hari Ahad kan, tanggal 26 Desember 2014. 2014 mah diputusin sih. Enggak lah, udah lama. 2004 gitu ya. Nah, hari itu ada salah satu keluarga saya, dia nggak sholat subuh. Biasa, bukan waktu itu doang nggak sholat subuh, biasa dia nggak sholat subuh. Gempanya kalau nggak salah jam 9 apa jam 8, sejam kemudian tsunami. Pas tsunami dia tuh lari hilang, padahal orangnya tuh sering berantem, pokoknya jagernya di kampung lah, sering berantem sama orang-orang di terminal. Tapi begitu tsunami dia lari duluan. Adiknya malah ikut lari sama dia, ditarik sama dia lari. Pas udah di tengah jalan, ingat balik lagi ke rumah karena dia ingat ibu sama kakaknya ketinggalan. Dia pengen nyelamatin ibunya. Kenapa yang satu lari terbirit-birit hilang, yang satu lagi balik? Karena yang satu itu ngerasa banyak dosa. Kalau saya mati hari ini, habis saya nanti di akhirat nih. Dia nggak berani mati. Daripada saya mati tapi belum sholat subuh, lari dia tuh. Yang tadi sholat subuh balik lagi. Nah ini jujurnya ketika spiritual berbicara kan. Mungkin kalau spiritual kita nggak bicara, kita akan sombong, ngerasa apaan sih akhirat, apaan sih tauhid, apaan sih agama, apaan. Tapi begitu ada masalah, yang pertama kita sebut siapa selain ibu kita? Allah. Minimal oh my God. Dan itu bentuk dari fitrah manusia bahwa dia masih mengakui Tuhan. Tinggal masalah Tuhan yang mana nih kan itu ya. Tapi masih mengakui Tuhan. Ketika fitrah dan spiritual kita bicara, harusnya kita dengar, dan itulah ucapan yang paling benar. Kalau yang bicara itu emosi kita, belum tentu benar, dia subjektif. Tapi kalau yang ngomong itu fitrah, itu benar banget tuh. Sehingga teman-teman gunakan kesempatan pas lagi dapat musibah, ya Allah, angkat kedua tangan kita, doa kepada Allah, mulai dengan memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah, minta yang setinggi-tingginya nggak masalah, karena kalau Allah nggak ngasih di dunia kayak gitu, Allah kasih kayak gitu di akhirat, bahkan lebih baik dari itu. Apa sih ruginya kita minta, ya Allah beri saya Ferrari? Ini yang nggak tahu diri nih, mintanya Ferrari gitu. Tapi kan minta ke Allah nggak masalah, dan kita yakin kalau nggak dikasih Ferrari di dunia, minimal dikasih Ferrari di akhirat. Bangkit dari kubur, ada Ferrari. Halusinasi, ternyata dia belum meninggal, mimpi gitu. Bangkit dari kubur, datang kendaraan nih. Dan benar-benar kan di akhirat ada kendaraan kan. Cuman bahasa hadisnya kendaraan dari cahaya, kendaraan dari amal soleh. Tapi bahasanya kendaraan. Dan kita akan mengendarai kendaraan itu untuk bisa ngelakuin touring sepanjang padang mahsyar.
Padang Mahsyar tuh touringnya capek banget loh. Itu touring paling heboh tuh. Di mana pusat Padang Mahsyar teman-teman? Palestina. Hari ketika manusia disidang, dibangkitkan, spot bangkitnya, meeting pointnya itu Palestina. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Palestina itu dengan istilah Yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat. Semua ulama tafsir sepakat tempat yang dekat itu artinya Palestina, Al-Quds. Siapa yang meninggalnya di Palestina itu sebuah kebaikan yang luar biasa, karena nanti dia akan bangkit lebih dulu dan akan dimudahkan hisabnya. Itulah keutamaan salah satunya meninggal di Palestina, walaupun gak semuanya punya nasib yang sama. Tapi setidaknya manusia bangkit. Terus dari sini ke Palestina ngapain? Gimana jalannya? Mau jalan kaki? Dari Bekasi ke sini aja tadi berapa jam jalan kaki kan? Apalagi dari Sunda Kelapa ke Palestina, itu jauh banget loh. Jalan kaki itu bisa bertahun-tahun sampai ke Palestina. Dan itu bumi yang sekarang. Sedangkan Padang Mahsyar ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi sekarang. Dan bumi Padang Mahsyar itu belum ada sekarang. Nanti Allah jadikan lagi setelah kita bangkit. Karena Allah berfirman di akhir surat Ibrahim, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika ard itu bahasa Arab jadi bahasa Inggris earth. Itu bahasa Arab. Yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat. Hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang lama namanya bumi yang sekarang, dunia, ardud dunia. Bumi yang baru namanya Ardul Mahsyar, Padang Mahsyar. Ukurannya miliaran kali lebih besar daripada bumi yang sekarang. Karena semua planet, bintang-bintang itu disatuin jadi satu bumi. Dan matahari cuma jadi satu dan deket banget. Dan artinya jarak kita ke Palestina aja udah miliaran kali lebih jauh dari sekarang. Kalau nggak punya kendaraan terus mau jalan kaki kapan sampainya. Itulah kenapa ada orang di Padang Mahsyar ribuan tahun nggak beres-beres. Kenapa? Jalan doang dari ribuan tahun belum disidang. Harus ke Palestina. Sampai di sana sidangnya juga lama. Belum lagi ngelewatin Sirat. Sirat itu panjangnya dari bumi ke langit. Dan langit terjauh yang pernah ditemukan oleh sains berapa miliaran tahun perjalanan cahaya kan, bukan jalan kaki. Kalau nggak punya kendaraan gimana sampainya ke surga? Jadi untuk bisa sampai ke surga aja teman-teman, nggak ada kendaraan itu mungkin menghabiskan usia kita miliaran tahun loh, belum sampai ke surga. Terus gimana dong Ustadz? Kita harus punya banyak kendaraan dan kebaikan, karena cuma itu yang bisa memudahkan perjalanan kita. Itu touring panjang banget. Jadi minta ya Allah yang kecepatannya berapa ribu kekuatan kuda misalnya, Ferrari. Gimana cara dapetin Ferrari itu? Doa terus menerus. Kalau nggak dikasih di dunia, yakin dikasih di akhirat. Kalau saya mah mending milihnya di dunia mah yang biasa-biasa aja, di akhirat yang luar biasa. Kenapa? Yang biasa-biasa juga di dunia udah cukup buat kita. Tapi yang luar biasa di akhirat itu emang kita butuhin banget. Ya Allah, matanya besar, hidungnya mancung, alisnya bertaut. Jadi alisnya tuh nggak ada pemisah, nyatu gitu. Alisnya bertaut. Kalau perlu ditato gitu ya alisnya biar lurus. Alisnya bertaut ya Allah, atau kayak pedang gitu. Pedang ali bercabang. Tingginya sekian ya Allah, kulitnya putih Korea lah. Minta yang sebaik mungkin. Nanti kalau nggak dikasih jodoh kita kayak gitu di dunia, maka jodoh kita yang di dunia itu nanti akan Allah perindah di akhirat. Dan saya sering cerita, di surga itu nggak ada jomblo, jadi nggak usah khawatir. Tetap ada wedding lah di surga. Dan WO-nya itu para malaikat banget. Malaikat yang nyiapin segala macam. Kita dirias sama malaikat. Nang sini nang, dirias sama malaikat. Malaikatnya tuh yang bagian rias yang keren-keren gitu, dirias udah secantik-cantiknya. Rambutnya nggak kusut lagi selama-lamanya. Nggak ada cerita aduh keringetan ya, aduh AC-nya mati ya, ternyata ini apa segala, nggak ada tuh di surga. Selalu bahagia. Baitun, rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keluhan, cuma ada di surga. Di rumah tangga di dunia tetap ada. Gimana pun soleh keluarga Nabi, Aisyah kadang-kadang mengeluh manusiawi. Tapi di surga nggak ada. Nikah di surga. Siapa yang jadi walinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang soleha ini, perempuan dunia yang udah jadi bidadari, dengan mahar surga satu seluas langit dan bumi. Saya terima nikahnya. Nggak ada cerita di surga itu ngucapin akad nikah salah, itu nggak ada. Sah, kata saksi, sah nggak ya? Sah nggak ya? Nggak ada. Ternyata saksinya mantan belum bisa move on gitu.
Hati-hati cari saksi ya, jangan mantan. Pasti nggak sah melulu itu mah, 10 kali juga nggak sah. Intinya teman-teman, surga itu didapetin kalau kita benar-benar di dunia ini menggunakan semua kesempatan di sisi Allah SWT. Ada masalah minta ke Allah, ya Allah, doa aja yang sebaik mungkin, nggak ada sia-sianya. Itu beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa booster semangat kita beramal soleh dan selalu hadir dalam majelis para ulama. Dengerin taklim itu bukan berarti ya, bukan untuk kita menganggap diri kita paling benar, yang lain salah, kita masuk surga, yang lain neraka, kita petunjuk, yang lain sesat. Bukan. Dengerin taklim tuh untuk apa? Ngecas iman kita masing-masing. Jadi kalau dengerin materi, oh ini teman gua banget nih, ini dia banget nih, ini istri banget nih, ini suami banget, enggak, ini saya banget. Saya sering banget tuh dengerin taklim yang kayaknya khotib itu kayak ngomongin saya tuh. Kan saya udah 2 tahun ini nggak khutbah Jumat, jarang banget khutbah Jumat, sengaja nggak ngambil ya, jadwal khutbah karena saya pengen jadi yang mendengar. Kalau dulu setiap Jumat khutbah, kalau sekarang setiap Jumat pengen dengerin ceramah. Sering banget tuh pas denger ceramah si khotib itu kayak kenal saya, padahal kita nggak kenal. Yang diomongin saya aja tuh. Ada orang begini-begini lah, saya tuh. Kalau kayak gini dia begini, dia ngomong dan segala macam, dia kadang-kadang membicarakan sesuatu yang dia tidak amalkan. Dah gua banget nih. Terus aja kayak diceramahin seolah-olah satu masjid itu isinya cuma saya sendiri, nggak ada yang lain. Kan kita sering kan kayak gitu ya. Kenapa? Allah yang menggerakkan lisan seorang ustadz, ulama untuk menasihati kita, sehingga nggak perlu kita, wah ini mirip teman saya nih, harusnya dia dengar ya, harusnya saya rekam ya, ini harusnya istri saya dengar nih, harusnya suami saya dengar. Jangan mencari nasihat untuk orang lain, carilah nasihat untuk diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada masalah sama pasangan, nanti kalau udah ada pasangan maksudnya, kalau kita punya masalah sama pasangan ya, jangan pernah googling hadis-hadis pasangan. Suami googling istri-istri yang soleh, hadis search. Jangan. Istri suami yang imam terbaik, search. Gak usah cari nasihat buat pasangan, carilah nasihat buat diri sendiri. Suami hadis-hadis suami yang penyabar, search. Ketemu nih, kita jadi semangat lagi. Oh berarti saya yang salah. Istri yang soleha, hadis search. Oh saya yang salah. Gitu harusnya, jangan disilang. Kalau disilang semuanya saling menuntut dan saling menyalahkan. Kalau sesuai dengan masing-masing kapasitasnya, semuanya saling memperbaiki diri. Cari buat diri kita. Ikut taklim buat memperbaiki diri, bukan memperbaiki kelompok yang lain. Bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita sendiri.